Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Alvin dengan NIM 101324217. Kali ini saya berkunjung ke Tangkuban Perahu untuk mengerjakan tugas sebagai geotour guide. Di sekitar kawah terdapat batuan buku vulkanik, contohnya seperti andesit yang terjadi akibat pembekuan lava. Warna yang kita lihat ini warnanya abu-abu ya guys. Ini menunjukkan adanya proses pelapukan kimia akibat gas belerang. Lalu ada fumarol dan sulfur. Fumarol itu yang keluar asap, itu bakal keluar asap. Sedangkan sulfur itu endapannya berwarna kuning. Ini menunjukkan bahwa gunung ini masih aktif untuk meletus. Dan yang terakhir ada area rawan longsor. Kondisi tanah yang terpengaruh oleh asam dari uap belerang menyebabkan struktur batuan di sekitar kawah menjadi rapuh, sehingga daerah ini rawan terhadap longsor, terutama saat musim hujan. Nah, itu dia videonya guys, semoga membantu. See you. Halo, saya Profesor Dava Setiawan dengan NIM 101324057. Saya akan menuju ke salah satu keunikan alam yang ada di kota saya, yaitu Pancuran Pitu, Baturaden. Lokasi Pancuran 7 terletak di kaki Gunung Slamet, Purwokerto, Jawa Tengah. Air panas yang keluar dari pancuran berasal dari aktivitas hidrotermal di bawah permukaan bumi. Hal ini menunjukkan adanya intrusi magma yang memanaskan air tanah. Batuan di sekitar mata air panas mengalami alterasi hidrotermal, yaitu perubahan komposisi mineral akibat interaksi dengan air panas. Warna batuan biasanya mungkin terlihat lebih kemerahan atau kekuningan karena kandungan mineral seperti belerang dan oksida besi. Air panas yang bersifat asam karena mengandung belerang dapat mempercepat pelapukan kimia batuan di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Brian George Manuel Sidari dari jurusan perminyakan. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai salah satu objek geologi di Balikpapan. Objek yang kita lihat ini adalah hill slope yang memiliki sedimentary exposure. Kita bisa melihat dengan jelas lapisan-lapisan sedimen dindingnya. Di bagian bawah terdapat tanah kemerahan yang gembur, kemungkinan hasil pelapukan terbaru. Di tengah terlihat lapisan gelap yang lembut dan sedikit lembab, kemungkinan kaya bahan organik dan terbentuk di lingkungan dataran banjir atau rawa. Di bagian atas terdapat lapisan batu pasir yang padat, menunjukkan endapan dari lingkungan berenergi tinggi seperti sungai. Kita bisa lihat bahwa ada fenomena lipatan atau bisa disebut dengan folding. Terdapat pola lipatan anticline dan cycline atau lipatan naik dan turun. Lalu arah kemiringan strike and dip dan lapisan bervariasi, menunjukkan batuan telah mengalami deformasi plastik. Lipatan ini terbentuk akibat gaya kompresi tektonik yang mengangkat batuan dari dua arah berlawanan. Lipatan ini umum terjadi di zona-zona orogenesa, pembentukan pegunungan, dan pada batuan berumur tua. Menunjukkan hari ini pernah mengalami aktivitas tektonik intensif. Dapat mengindikasi adanya perangkap minyak dan gas jika kondisi reservoir mendukung. Batuan ini dominan warna abu-abu kehijauan hingga kecoklatan. Bisa kemungkinan besar merupakan batuan sedimen berjenis siltstone atau mudstone yang mengalami deformasi tektonik. Kandungan mineral umumnya ada kuarza atau mineral utama dalam batuan sedimen siliciclastic. Lalu ada chlorid dan sericite. Lalu ada clay mineral seperti kolonit, ilit, montromorillonit. Oke, dari gambar kedua terdapat zona putih ya. Zona putih mencolok berupa urat vein yang memotong batuan utama. Warna putih biasanya merupakan endapan dari mineral sekunder seperti kuarsa atau kalsium. Batuan host tampak mengalami rekahan atau fraktur tempat mineral-mineral tersebut terpresipita. Setelah terbentuknya rekahan, fluida hidrotermal yang kaya akan mineral seperti silika atau kalsium mengisi ruang tersebut. Saat suhu turun atau tekanan berubah, mineral dalam fluida mengendap membentuk urat mineral. Urat seperti ini sering dikaitkan dengan sistem hidrotermal dan bisa mengandung logam berharga seperti emas, perak, dan tembaga, menunjukkan adanya pergerakan fluida bawah permukaan di masa lalu. Dan jenis batuan adalah batu pasir atau batu gamping yang terfraktur. Urat putih kemungkinan merupakan kuarsa atau urat kalsit. Lalu untuk kandungan mineral ada kuarsa, ada kalsit jika urat putih bereaksi dengan HCl. Lalu ada batu induk bisa mengandung feldspar, lempung, dan mineral karbonat. Hai guys, perkenalkan nama aku Renata Reho dari Teknik Perminyakan Angkatan 24 dengan NIM 101324065. Di sini saya akan memandu kalian untuk melihat jenis batuan dan klasifikasinya di curug ini. Kali ini yang saya temukan termasuk dalam kelompok batuan beku. Secara warnanya itu hitam keabu-abuan, strukturnya itu masif karena tidak menunjukkan adanya lubang-lubang pada batuan beku. Teksturnya itu melalui kristalitas, yaitu holokristalin karena semua tersusun oleh kristal. Granularitasnya itu avanitik karena mineral yang menjadi penyusun batuan ini butirannya halus dengan ukuran lebih kecil dari 1 mm. Selain itu saya juga menemukan di sini yang termasuk dalam kelompok batuan sedimen. Secara deskripsinya, melalui jenis batuan sedimen itu detrit,
meletus karena batuan ini berasal dari rombakan batuan asal. Warnanya ini terlihat coklat, agak sedikit orange ya. Besar butirnya itu medium sealed, sortingnya itu terpilah baik, roundness-nya itu termasuk dalam well rounded and high sphericity. Secara kemasnya itu tertutup. Kontak antar butir ini tuh long kontak. Secara porositas dan permeabilitasnya ini buruk ya. Gunung Batur Bali punya 2 kaldera. Ayo bahas. Pada 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur Bali juga disebut sebagai Gunung Batur Purba yang tingginya lebih dari Gunung Agung, merupakan puncak tertinggi di Bali sekarang. Kaldera pertama tercipta akibat letusan yang sangat dahsyat pada 30.000 tahun yang lalu dan menciptakan kekosongan pada dapur magma sehingga kerucut pada Gunung Batur Purba akan amblas ke bawah. Akibat tekanan magma yang menuju permukaan, maka terciptalah kerucut baru pada tengah-tengah kaldera pertama yang meletus pada 20.000 tahun yang lalu dan menciptakan sebuah kaldera kedua akibat adanya amblasan dan menghancurkan setengah dari Gunung Abang. Di bagian sisi timur kaldera terdapat danau yang berbentuk bulan sabit yang perlahan mulai terisi air yang kita sebut sebagai Danau Batur. Setelah letusan yang kedua, permukaan Gunung Batur mulai terangkat akibat tekanan magma. Proses ini telah terjadi saat 5.000 tahun yang lalu dan berproses sampai sekarang.